yang kami hormati para jemaah semua yang dimuliakan. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah memberikan kepada kita nikmat Islam kepada yang sehat, sehingga kita semua sama-sama bisa menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan pengajian sampai dengan waktu subuh. Sallallahu alaihi kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah supaya lebih berkah lagi dalam pengajian. Bila bersyukur kepada Al-Fatihah. Terima kasih. Dengan sudah sabar kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة الجنة بركة رحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan usia panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat iman Islam. Tak lupa salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada kekasih kita junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang tetap istiqomah mengikuti jalannya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami aturkan salam hormat dan takzim kepada Ketua DKM Habib Ali Al-Hadi dan semua jajarannya. Mudah-mudahan selalu istiqomah menghidupkan masjid. Baik jemaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita. Seperti yang lalu kami mengangkat untuk nama besarnya itu adalah ngobrol ringan, yaitu ngopi. Itu hanya singkatan agar tidak terlalu berat dan dimudahkan dalam ngobrolnya, yaitu ngobrol perkara Islam. Karena Islam ini adalah agama yang sempurna, datang dari Zat yang Maha Tahu, Maha Bijaksana, dibawa juga oleh junjungan alam, manusia yang contoh terbaik, uswah hasanah. Maka obrolan kita perkara Islam pagi hari ini, kita akan merenungkan ini, yaitu kerusakan generasi muslim akibat sipilis. Ini bukan penyakit kelamin, tapi singkatan yang muncul tahun 2005 setelah Munas MUI, Munas setuju bahwa ini adalah paham. S-nya ada
sekularisme. Sekularisme itu adalah akidah dari ideologi kapitalis, yaitu satu pandangan hidup bahwa orang-orang kapitalis itu hidupnya sekuler. Sekuler itu adalah fasluddin an-nusyaya, dipisahkan antara agama dengan kehidupan. Tidak jarang di antara anak remaja, anak-anak kita, bahkan mungkin juga diri kita tanpa terasa bisa terjangkit ini. Misalnya kita lagi berkata-kata, ngobrol, akhirnya berkelakar, akhirnya keluar kata-kata kotor atau bergibah, terus temannya mengingatkan, jangan, itu dosa. Jangan bawa-bawa agama, ini fun-fun saja gitu, ini pergaulan saja. Begitu pula dalam berkeluarga, kita tidak lagi menggunakan tuntunan dari junjungan kita, misalnya berkeluarga dengan Islami. Istri kita misalnya diingatkan perintah berjilbab, menutup, jangan ngurusin, ini urusan keluarga saya, jangan bawa-bawa agama. Jadi begitu kehidupannya selalu dipisahkan. Serasa agama itu hanya hadir di masjid, agama itu akan terasa sebentar lagi. Masuk Ramadan, suasana Islam sepertinya masjid penuh. Saf budak. Minggu berikutnya atau 10 hari pertama, rata-rata di tempat-tempat yang lain safnya ada kemajuan, safnya makin maju, makin hari makin seperti itu. Jadi saya rasa nuansa Islam itu hadir kalau ada momen-momen tertentu. Berekonomi dikatakan jangan ribais, jangan bawa agama, ini urusan bisnis. Ini paham sekuler, dipisahkan antara fasluddin an-nusyaya, dipisahkan antara agama dengan kehidupan. Karena sudah terbiasa seperti itu, nanti dampaknya adalah fasluddin an-daulah, dipisahkan agama dari kehidupan bernegara. Jangan bawa agama, kita bukan negara Islam. Kalau begitu, kalau bukan negara Islam, negara kafir. Bukan, berarti repot juga negara bukan kan begitu. Jadi ya seperti itu. Aturan hidup bernegara tidak lagi menggunakan aturan hidup yang mencontoh Rasul dan para sahabat. Itu paham sekularisme. Fasluddin an-nusyaya, dipisahkan antara agama dengan kehidupan. Jangan bawa agama ya, agama masing-masing. Nah, jadi seperti itu, sekuler. Berikutnya pluralisme. Pluralisme ini ada paham menyamakan bahwa semua agama itu sama, semua agama itu benar, plural, sama, begitu. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina innallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Sehingga kita akan tersentak, akan terkaget, kok ada ya, kok bisa ya seorang muslim mengatakan semua agama benar, semua agama sama. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, sebagaimana kajian-kajian yang lalu, kalau tidak meragukan Al-Quran maka jatuh tantangan Allah dalam Quran surat 2, surat Al-Baqarah ayatnya 23. Apabila kalian ragu kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat min mithli wadu'u syuhada, ajak penolong selain Allah. Tapi ayat 24 Allah kunci, fa illam taf'alu wa lam taf'alu, luar biasa. Jika kamu tidak mampu membuat itu pakai elang, selamanya kamu tidak akan dapat membuatnya. Maka berlindunglah kepada Allah dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Yang ketiga, liberalisme. Paham liberal, bebas. Masa bodoh, jangan ngatur-ngatur saya. Ini badan-badan saya, ini tubuh-tubuh saya, bebas. Pahamnya seperti itu.
Padahal Islam ini agama yang sempurna, semua diatur. Tidak ada satu sisi pun yang tidak ada aturannya. Masuk kamar mandi ada aturannya, masuk masjid ada aturannya, masuk kamar mandi kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, keluar kamar mandi kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, begitu. Jadi seperti itu, ada aturannya. Maka seorang kiai besar almarhum Kiai Jainuddin Amjad menyampaikan berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Ini merupakan analisa sosial bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama. Tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Maka dari itu di ujung bulan Januari ini akan masuk bulan Februari, ada bahaya yang luar biasa. Yang ini disosialisasikan terus begitu. Media massa, bahkan bulan ini dikenal bulan merah jambu, bulan tanda hati, bulan kasih sayang katanya. Apakah benar seperti itu? Apakah itu ajaran Islam? Apakah kalau kita kerjakan akidah umat selamat? Apakah kalau dikerjakan Allah tidak murka? Maka sebagai seorang muslim seharusnya mengatakan tidak, no. Untuk Valentine Day, hari kasih sayang, padahal itu hari perzinahan internasional. Maka dari itu seorang muslim seharusnya sebelum berbuat, sebagaimana sering kita baca dalam Quran surat 17, surat Bani Israel atau surat Al-Isra, apalagi ini bulan Rajab, bulan di Isra dan dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga bulan haram, pahalanya besar kalau berbuat baik dan dosanya juga berlipat-lipat kalau berbuat jahat. Maka kita mengingatkan, maka sebelum berbuat seorang muslim seharusnya tahu, periksa dulu, jangan ikut-ikutan kalau nggak punya ilmunya, apalagi mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua akan diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan ikut-ikutan. Pahami dulu, kenali dulu. Karena berbahaya. Kenali dulu, jangan sampai gagal paham. Karena salah paham memahami bahwa itu adalah, oh kan bagus. Masa apa sejelek itu harus kasih sayang? Gitu. Pahami, apakah ini paham yang benar? Supaya tidak salah paham.
atau paham yang salah. Supaya tidak gagal paham, maka ya kami mengingatkan. Tapi kan banyak yang ikut-ikutan, tapi banyak yang mengerjakan. Ustadz itu, kiai itu, atau anak ustadz itu, apakah kita harus ikut karena menentang banyak yang ngerjain? Tidak seperti itu. Allah mengingatkan kita jangan mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, jangan. Kenapa? Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanya mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain berdusta. Quran surat Al-An'am ayat 116. Jadi jangan ikut-ikutan. Tahu dulu, ini apa ya? Sistem apa ya? Aturan hidup apa ya? Ini makanan apa ya? Ini gaya hidup apa ya? Jadi seperti itu. Maka dari itu, kalau kita tidak tahu, obatnya tidak tahu itu bertanya. Malu bertanya saat di jalan kan gitu. Seperti itu. Maka Allah mengingatkan kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gitu. Maka bertanyalah kepada ahli zikir, ulama ahli ilmu kan gitu. In kuntum la ta'lamun, apabila kamu tidak tahu. Jadi jangan sok tahu, tanya pada ahlinya, ilmunya. Bagaimana? Cari tahu apa sih sejarahnya? Bagaimana awal mulanya? Kok bisa ya hari ini nanti Februari, awalnya pertengahan Februari tapi bergeser menjadi 14 Februari? Dasarnya adalah awalnya ini, yaitu untuk merayakan pernikahan Dewa Zeus dan Dewi Hera. Dewi Hera ini kakaknya Zeus. Ini pernikahan kakak beradik, ini incest. Dalam kedokteran ini kalau dilakukan bisa cacatnya luar biasa. Dalam Islam malah haram. Ini mitologi Yunani untuk memperingati perkawinan dari kakak beradik. Kakaknya Hera, Zeus itu adiknya. Ini mitologi Yunani. Akhirnya karena ini paham Yunani ya, jadi akhirnya mulai bergeser disinkretismekan. Sinkretisme itu adalah suatu perpaduan yang sangat beragam dari beberapa paham, kepercayaan atau aliran agama. Jadi dirubah figurnya menjadi dewa Lupercus. Ini Yunani kuno. Di Yunani kuno pindah ke Roma, tokohnya berubah. Dewa yang kepalanya manusia kayak kambing begitu, kakinya kambing, jadi badannya manusia seperti itu. Yang sebelah yang kanan ini itu dewa Lupercus gitu, dibawa ke Romawi kuno. Jadi ini adalah ritual untuk menghilangkan kemandulan, kesuburan. Jadi para pendeta Lupercalia itu nanti memotong kambing, nanti dagingnya dibagi-bagikan. Perawan-perawan yang hadir saat itu akan didatangi oleh pendeta Lupercus, akan dioles tubuhnya dengan darah kambing karena dia hadir. Jadi seperti itu untuk kesuburan. Itu mitologi dari tadi Yunani berpindah ke Roma. Dia berubah figurnya menjadi dewa Lupercus dan bergeser, dibawa oleh Inggris dan Prancis, bergeser perayaan itu menjadi love lottery, undian cinta. Nah, mulai saat itulah dikenal dengan simbol love. Perayaan itu dirayakan dari mulai pertengahan Januari sampai pertengahan Februari. Nah, waktu pertengahan Februari itu ada bejana di tengah kota, di taman. Malamnya sebelum jam 12 itu
remaja putri menulis namanya, dimasukkan ke bejana itu, nanti pukul 12 gantian. Remaja putra ngambil, nanti dapat nama siapa. Nah itu malam itu dia perempuan yang itu bersama dengan pasangannya. Siapa yang memasangkan tadi itu? Dewa Lupercus. Terjadilah hubungan layaknya suami istri. Kalau cocok berlanjut, kalau tidak ya kalau sudah punya pasangan sebelumnya ya malam itu bersama yang pilihan itu kan gitu. Setiap tahun begitu, ganti tahun ganti pasangan. Jadi bergeser menjadi love lottery, dan mulai saat itu simbol love tanda hati dikenal. Terus bergeser begitu ke arah berikutnya adalah kisah yang ada di dalam Valentine itu adalah tentang seorang Santo Valentino. Santo Valentino ini nanti dihukum gantung oleh Kaisar Claudius II. Kenapa? Karena Santo Valentino ini mengawinkan pasukan-pasukan yang wajib perang, tapi karena dia nggak berani berangkat perang, Santo Valentino ini mengawinkan. Akhirnya dihukum oleh Kaisar Romawi saat itu, yaitu Kaisar Claudius II. Nah sebelum digantung dia dipenjara dulu. Di dalam penjara makan minumnya dilayani oleh anak sipir penjara. Kebetulan anak sipir penjara ini cantik cuman buta. Akhirnya namanya pendeta ini juga seorang laki-laki tertarik, dan dia tuangkan rasa cintanya itu di kertas dan dikasih kepada sipir penjara. Dan begitu Santo Valentine ini digantung mati, maka suratnya itu dikasihkan kepada anak sipir penjara. Dan menurut dongengnya, mitosnya, setelah baca surat, katanya buta ya, setelah baca surat maka butanya sembuh. Ini kisah-kisah dongeng yang dibikin oleh pihak gereja. Banyak sekali dongeng-dongeng yang mendunia seperti Putri Salju, Cinderella, Upik Abu, Beauty and the Beast itu buatan gereja. Jadi ini seperti itu. Jadi bergeser, maka tanggalnya tadinya 15 Februari bergeser menjadi tanggal 14 Februari untuk mengenang jasa Santo Valentino yang seperti itu. Tapi akhirnya perayaan ini semakin populer, menjadi mega bisnis yang menguntungkan. Dalam ideologi kapitalis seperti itu adalah ujung-ujungnya ujung-ujungnya duit kan gitu. Bahkan orang Barat mengukur waktu itu time is money. Waktu adalah duit, uang kan gitu. Maka seperti ini, wine laku, coklat laku, kartu laku, luar biasa. Seiring berjalannya waktu, romantisme Valentine, apalagi dibuat karya seni, karya sastra, karya Chester dan Shakespeare menjadi sangat populer di Britania. Britania ini namanya adalah Inggris. Sebelumnya itu dikenal dengan Britania, Inggris Raya. Dan di Eropa makin banyak kartu-kartu yang berisi ucapan cinta, ucapan kasih sayang, ucapan Valentine, puisi-puisi cinta, diwarnai pada tanggal 14 Februari di abad pertengahan, dibawa ke benua Amerika. Dan abad 19 perayaan Valentine sudah sangat populer di Amerika. Bahkan di abad tersebut sebuah perusahaan kartu ucapan di Amerika secara resmi memproduksi kartu Valentine. Mulai saat itu Valentine menjadi populer di berbagai belahan dunia. Saat itu perayaan Valentine menjadi bisnis yang sangat besar, bahkan menjadi perayaan kedua paling menguntungkan setelah Natal. Natal nomor satu, yang kedua adalah perayaan Valentine.
itu mengeruk keuntungan yang luar biasa. Hotel untung, perusahaan-perusahaan coklat untung, yang bikin balon untung. Nah, menurut riset pasar kartu Valentine yang dilakukan oleh perusahaan Ibis World, perayaan Valentine mencapai total penjualan kartu itu 17,6 miliar dolar Amerika pada tahun 2011. Diproyeksi terus meningkat gitu, lebih 10%. Jadi seperti itu. Tadi digambarkan bahwa di bawah itu ladang permen untuk mereka kan itu memiliki usaha perhiasan, bunga, mawar, coklat, permen, bahkan alat kontrasepsi juga seperti itu. Bahkan kerusakannya sangat luar biasa, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Felixio seperti ini. Dan sampai sekarang pun apa yang terjadi? Tanggal 14 Februari, seminggu sebelumnya dan seminggu sesudahnya diperingati di Amerika sebagai The National Condom Week. Jadi pekan kondom nasional. Karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya melakukan hubungan seksual pada minggu-minggu itu sehingga mengakibatkan pertambahan penduduk yang luar biasa. Dikhawatirkan begitu sehingga disarankan memakai kondom. Bagaimana dengan di Inggris? Diperingati dengan The National Impotence Day tanggal 14. Mengapa? Sama. Valentine Days identik dengan hubungan free sex. Nah, ini yang harus kita tahu sebagai seorang muslim. Mungkin ada sebagian muslim yang berkata, oh tidak, kita tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu. Namun sama saja, pada tahun 2005, salah satu surat kabar yang ada di Indonesia melakukan survei kecil-kecilan. Di antara 413 responden, mereka mendapatkan sekitar 24% orang-orang yang disurvei ketika melakukan Valentine Days, mereka lebih suka melakukan jalan-jalan, lalu kemudian makan, lalu kemudian berciuman, lalu berhubungan seks. Karena itulah pada tahun 2006, ketika diteliti 54% warga kota Bandung itu sudah pernah melakukan hubungan seks. Jakarta 51%. Dan 2008 ketika diteliti lagi oleh KPAI, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, ternyata yang mereka dapatkan fakta yang lebih mengejutkan, yaitu adalah 62,7% remaja SMP sudah pernah melakukan hubungan seks. Benarlah kata Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia bagian daripada mereka. Dan kita renungi bagaimana Rasulullah berpesan kepada kita, kalian senantiasa akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, mengikutinya sejengkal demi sejengkal, lalu sahasta demi sahasta, sampai mereka masuk ke lubang biawak pun Anda akan ikut masuk. Lalu orang-orang bertanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu adalah Yahudi dan Nasrani? Rasul menjawab, kalau bukan mereka, siapa lagi? Maka Valentine Days bukan bagian daripada perayaan kita, bahkan adalah perayaan yang sangat menyesatkan. Maka kaum muslimin tidak boleh tertipu, ikut-ikutan meramaikan, apalagi merayakannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah coklat plus lengkap dengan alat kontrasepsi. Ada kondom. Ini kan sudah menjurus, sudah mengarahkan perzinahan. Maka dari itu ya jaga diri keluarga kita dari zina yang berkedok Valentine, zina yang berkedok hari kasih sayang, gitu. Maka dilarang begitu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Isra, kembali di surat bulan ini, surat Al-Isra. Situ Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Innahu kana fahisatan wa sa'at sabila. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Jangan. Dekat saja jangan, apalagi. Dan pintu zina itu adalah pacaran, berdua-duaan, yang ketiga setan, pegang seperti itu. Nah, menyikapi Valentine Day, ikut merayakan Valentine Day berarti menghancurkan kepribadian, karakter kita sendiri sebagai pribadi muslim. Maka dari itu jauhi kebiasaan jahiliyah yang jauh dari aturan Allah.
yang dapat merusak kepribadian kita, merusak keislaman kita. Jika generasi muda Muslim telah rusak, maka Islam ini akan mudah dihancurkan. Karena generasi penerus adalah di tangan estafeta, di pundak-pundak anak-anak kita. Kita lihat anak-anak kita sekarang, ya Allah, omongannya, kesopan santunnya miris gitu. Kita sebagai Muslim memiliki karakter kepribadian yang khas, istimewa, berdasarkan teladan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggung jawab kita adalah menyerah, mengamalkan dan memelihara. Serah apa yang Rasul contohkan dan keluarga para sahabat. Amalkan, pelihara, jangan dirusak. Jadi mengapa harus mengambil kepribadian orang lain yang belum tentu baik, kan seperti itu. Kenapa remaja Muslim tasabuh, ikut-ikutan Valentine Day? Ya, faktornya di sini kurang ilmu Islam, kurang sosialisasi Islam, kurang orang tua mengarahkan. Biarin saja, masih muda, masa muda, masih masa pencarian jati diri. Rusak bukan pencarian jati diri. Banyak orang yang merayakan katanya, ditambah lagi dengan hiruk pikuk. Itu media massa semua. Apa yang ditonton itu, apa yang dilihat, apa yang didengar itu masuk ke dalam hatinya. Seperti itu. Itu kanal ke hati, kan seperti itu. Media massa di mall-mall, di TV, hampir tempat-tempat yang lain nanti Februari sudah tuh gambar tanda hati, coklat tanda hati. Auzubillah min dzalik. Maka tolong, tugas kita ta'awanu, sering tolong menolong. Ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan keji, perbuatan pelanggaran, perbuatan luar biasa. Jadi jangan membebek. Kalau bebek itu nggak mikir lagi. Kata bebek yang di belakang, kamu mau kemana? Nggak tahu. Tanya senior saya yang di depan, kan gitu. Yang di depan tanya lagi, padahal mau digorok ke pemotongan bebek. Itulah membebek, mengekor tanpa ngerti. Padahal itu memang Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Itu memang orang Yahudi dan Nasrani nggak pernah ridho. Walan tardo antal Yahud wala Nasara hatta millatahum. Yahudi dan Nasrani dia akan pernah ridho sampai kamu mengikuti milah. Milah itu tidak harus agama. Kalau bisa mereka dimurtadkan. Tapi milah itu adalah pandangan hidup, cara hidup, sistem pemerintahan, dan pergaulan dan yang lain. Maka dari itu Valentine ini biasanya petanya seperti ini, kan gitu. Pemuda-pemudi berkumpul di sebuah acara, katanya acara peringatan hari kasih sayang, berdansa-dansi, kadang-kadang minum alkohol sampai ngeplay. Akhirnya apa? Akhirnya pegang-pegangan. Di situ ada narkoba. Dalam ngeplay itu pergaulan bebas. Dan disitulah suburnya penyakit kelamin, hancurnya generasi. Maka lindungilah. Berpelukan, berciuman dengan lawan jenis. Saya kalau ingin menunjukkan nggak juga nggak layak gitu. Di barat sana itu ciuman massal, nggak layak di masjid. Cuman media kita itu tidak tabu, tidak malu, bahkan menampilkan nembak. Acara TV itu, untung TV saya rusak, nggak saya baikin. Nembak di depan umum, ada tuh di mall-mall. Remaja biru muda gini seperti ini, penyataan berpelukan, luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Rusaknya berpegangan, serasa dunia itu milik mereka. Pacaran yang lain dianggap nggak ada, yang lain dianggap ngontrak. Dunia milik mereka. Akhirnya pergaulan luar biasa. Dari kecil sudah dibiasakan anak-anak itu berciuman dengan lawan jenisnya, berpelukan. Nauzubillah min dzalik. 14 Februari dia kejar, aku sayang padamu, begitu. Tapi 14 November, tanggung jawab, ini siapa yang mau tanggung ini, kan begitu. Jadi seperti itu. Bapak-bapak sekalian, kalau mobil tabrakan penyetnya ke dalam. Tapi manusia lawan jenis penyetnya ke depan. Tanggung jawab siapa ini?
karena begitu marah pergaulan bebas sehingga remaja putri bingung mencari bapak biologisnya yang dikandung oleh anak yang dalam kandungannya. Siswi SMP bingung mencari ayah janin yang dikandung dari 3 pria coba di Batam. Sebut saja nama panggilannya Putik. Di Batam bingung memilih satu di antara 3 pria. Nauzubillah min dzalik. Karena tidak tanggung jawab, akhirnya dia coba melahirkan di taman Maulid. Banyak yang tidak tanggung jawab juga, akhirnya karena dosa akan melahirkan dosa, aborsi, dirusak. Kalau jahiliyah dulu anaknya dilahirkan dulu, ternyata anaknya perempuan maka dikubur hidup-hidup. Tapi jahiliyah zaman modern belum lahir sudah dibunuh. Karena beginilah kelakuan anak-anak kita. Perilaku seksual di remaja SMP, SMU 93,7% pernah ciuman, titing, orang seks. 62,7% remaja SMP pernah tidak berlawan lagi. Bahkan sekarang ada film, ada podcast antara putri-putri artis itu mengatakan yang lain, kamu masih perawan. Bilang, zaman sekarang coba yang perawan serasa enggak modern, yang tidak perawan udah enggak. Nauzubillah min dzalik. Kebalikan. 21,2% remaja SMU pernah aborsi. 9,97% pernah nonton film porno. Hati-hati, gadget di anak kita, kuota dan yang lain. Kita lewatkan, ini banyak sekali fakta-faktanya. Ini permohonan dispensasi menikah karena banyak yang sudah tidak hamil, maka ini angka-angkanya kita lewatkan seperti ini. Fakta kerusakannya, bahkan wabah malam Valentine menjadi momen gemar seperti ini di auzubillah min dzalik. Bahkan di Arab Saudi pun dirayakan. Maka sikap seorang muslim, umat Islam adalah kita lindungi. Tanya dulu pada anak kita, kamu mau kemana? Apa sih menurut kamu? Maka kita ingatkan seperti itu. Maka ini gurunya Imam Syafi'i mengatakan tidak akan bisa memperbaiki kondisi generasi akhir umat kecuali dengan apa yang memperbaiki kondisi awalnya. Bagaimana memperbaiki sekarang? Tidak ada jalan lain, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ini peringatan dari Allah mengingatkan kita apabila seorang muslim dipanggil, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban seorang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum, mengadili dan yang lain, jawabannya kami taat, kami dengar dan kami taat. Seperti itu. Maka dari itu ini panggilan dari Allah, panggilan kasih sayang, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Kita ini kan 2-3 slide lagi. Ini mengingatkan, saling mengingatkan. Maka orang yang tidak mau pakai aturan Allah, maka Allah baik sekali. Di akhirat akan disediakan, bikin pakaian, diberikan alas tidur. Maka bagi orang yang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Dimandiin oleh Allah, disiram dengan air yang mendidih di atas kepala mereka.
Dengan air itu hancur seluruh segala yang ada dalam perut mereka, juga kulit mereka, untuk mereka dicambuk dengan cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalam neraka. Pada mereka dikatakan, rasakan azab yang membakar ini. Maka kita renungkan juga surat Tabarak, surat Al-Mulk ayat 6 sampai 11. Orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya, mereka memperoleh azab dari Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, dalamnya mereka mendengar suara neraka menggelegar, sedang neraka itu menggolak, hampir neraka itu pecah karena marah. Setiap kali dilemparkan ke dalam sekumpulan orang kafir, penjaga neraka bertanya, apakah belum pernah datang kepadamu di dunia orang yang memberi peringatan? Gak ada nabi, gak ada para sahabat, gak ada ulama gitu. Mereka menjawab, benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Nah ini, maka kami mendustakannya. Kami katakan Allah tidak menurunkan apapun. Kamu tidak lain hanya dalam kesesatan. Kamu orang sesat, kamu mah sok suci, kamu mana begitu. Dan mereka berkata, sekiranya kami dengar dan memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka sia-sia penyesalan ini di akhirat. Maka terakhir, saling mengingatkan. Ini tugas kita, dan kita akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Ya Allah, hai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan pada mereka, dan selalu mengerjakan. Maka dari itu tempat kita di akhirat hanya dua. Satu di antara dua ini. Kalau tidak surga neraka, kalau tidak neraka surga. Maka dari itu stop perbuatan dosa, jangan ditambah. Taatlah kepada aturan Allah, dan iman jaga jangan dikurang. Sebagaimana peringatan khatib, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dosa jangan ditambah, iman jangan dikurang. Karena ini di akhir Januari akan masuk, mudah-mudahan ini bekal sebelum memasuki bulan Februari. Kita saling mengingatkan. Kami di sini mohon maaf bukan menggurui, tapi terpanggil dari surat Al-Asr, tawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebaikan, wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kesabaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kepada moderator dibuka sesi atau tidak, kami kembalikan kepada MC dan bapak-bapak sekalian. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi masalah forensik itu 14 Februari. Nah, apa kaitannya dengan 14 Februari dengan Pilpres? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tidak ada kaitannya sama sekali. Yang kami sampaikan kan, perayaan ini awalnya dirayakan dari, kalau sejarahnya kita buka saja di Google, sejarahnya diawali pertengahan Januari sampai pertengahan Februari. Kalau mitologi sebelumnya itu tanggal 15 Februari sih sebenarnya. Tapi sini gara-gara tadi seorang pendeta Valentino tadi digantung, maka saya sendiri nggak tahu apa, dan tidak ada niatan untuk mengkait-kaitkan, dan saya juga tidak tahu bahwa itu momen pemilihan. Saya tidak tahu. Saya hanya menyampaikan yang harus disampaikan, bahwa buka saja di medsos atau di nanti tanggal 14 Februari itu Valentine Day.
Yang saya luruskan di sini adalah Valentine Day, bukan yang lain. Jadi kami mengingatkan remaja agar anak kita tidak terseret, itu bukan hari kasih sayang, tapi hari perzinahan internasional. Jadi yang kedua tidak relevan, tidak penting juga saya menjawab bahwa kami tidak mengkait-kaitkan itu, tidak ada kaitannya gitu ya. Baik, gitu saya cukup saja. Iya, kami cukupkan. Jadi tidak ada kaitannya. Jadi yang harus jernih melihat bahwa apa yang disampaikan hari ini adalah sudah sering berulang. Cuman mengingatkan lagi. Cuman kami tambahkan fakta terbaru. Sebagaimana akhir tahun yang lalu sama juga. Cuman kami tambahkan fakta-fakta terbaru saja. Demikian saya cukup dan mohon maaf kami juga habis ini ada acara Multaqa Ulama, pertemuan alim ulama. Mohon maaf tidak dipanjang lebarkan. Kami izin juga karena harus kumpul bersama alim ulama, ada pertemuan alim ulama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada kita sekalian yang telah menjelaskan tentang sekularisme, kapitalisme, dilanjutkan dengan Valentine Day. Maka dari itu kita itulah fakta yang terjadi zaman sekarang. Mudah-mudahan ya dengan Valentine Day tadi strategi kita yang masih remaja ini atau video-video kita bisa menjaganya, karena budaya ini sudah menjadi budaya yang tinggal kita sebagai bangsa bisa menjaganya. Dan kemudian terima kasih kepada